Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safrida Yunilas Aryono. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Rombel A dengan NIM 208230024. Di sini saya akan membacakan sinopsis buku Metodologi Studi Islam dalam Perspektif Multidisiplin Keilmuan. Sebelumnya, saya akan membacakan identitas buku terlebih dahulu. Judul bukunya Metodologi Studi Islam dalam Perspektif Multidisiplin Keilmuan. Perpustakaan Nasional RI, katalog dalam terbit atau KDT. Bibliografinya ada 121 halaman. Cetakan ke-1 pada bulan Februari 2020. Penulisnya Dr. Haji Muhammad Rozali MA, editornya Dr. Solihah Titin Sumanti MAG, desain sampul tim kreatif Raja Wali Buana Pusaka, penerbitnya PT Raja Wali Buana Pusaka Depok. Sebelumnya di sini saya akan membacakan daftar isi materi yang ada pada dalam buku tersebut. Di sini ada 9 materi. Yang pertama yaitu pengertian, ruang lingkup, pendekatan, dan metodologi studi Islam. Untuk bab 2 yaitu urgensi dan tujuan studi Islam. Bab 3 sumber dan karakteristik Islam. Bab 4 normatifikasi dan historisitas dalam studi Islam. Bab 5 manusia dan kebutuhan doktrin agama. Bab 6 metodologi pemahaman Islam di Indonesia. Bab 7 studi Islam interdisipliner. Bab 8 berbagi pendekatan studi Islam. Bab 9 yaitu aneka metodologi studi Islam. Baik, langsung saja untuk bab yang pertama yaitu pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirasa Islamiyah. Sedangkan studi Islam di barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka, studi Islam secara harafiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup studi Islam. Terus ada tujuan studi Islam. Studi Islam memiliki tujuan untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk bab 2 yaitu ada urgensi studi Islam. Urgensi studi Islam dapat dipahami dan diuraikan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Yang kedua yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Yang ketiga, umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan studi Islam. Studi Islam ini memiliki tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan arah studi tersebut. Dengan arah dan tujuan yang jelas itu, dengan sendirinya studi Islam merupakan usaha sadar dan terusan secara sistematis. Selanjutnya yaitu bab 3. Di sini ada sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Yang pertama, sumber ajaran Islam primer. Ada Al-Qur'an dan hadis, dan sumber ajaran sekunder ada ijtihad. Al-Qur'an secara etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atun yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Nah, untuk yang kedua ada hadis. Hadis berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Selanjutnya ada sumber ajaran Islam sekunder, ijtihad. Secara bahasa ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik Islam. Karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai suatu ciri khas dari ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu yang semuanya itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya itu moralitas Islam. Ada 2. Pertama, dasar moralitas. Dasar-dasar moralitas Islam meliputi dasar-dasar agama. Yang kedua, tujuan moralitas. Tujuan dari moralitas Islam ialah membuat manusia patut menduduki jabatannya, yakni membuatnya menjadi khalifah di bumi.
Selanjutnya yaitu bab 4. Pertama ada pengertian normativitas, ada pengertian historisitas, ada pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Terus ada keterkaitan normativitas dan historitas dalam studi keislaman. Normativitas dan historitas dalam studi keislaman sangat erat kaitannya. Dapat dibuktikan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran yang menyangkut tentang normativitas. Bab 5 yaitu ada definisi agama. Secara terminologi, menurut sebagian orang, agama merupakan sebuah fenomena yang sulit didefinisikan. Smith mengatakan, tidak berlebihan jika kita katakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima. Meski demikian, para cendekiawan besar dunia memiliki definisi atau yang lebih tepatnya kita sebut dengan kesimpulan mereka tentang fenomena agama. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Yang ketiga, fungsi agama dalam kehidupan. Yang keempat, rasa ingin tahu manusia. Yang kelima, doktrin kepercayaan agama. Dan yang keenam, doktrin kepercayaan agama Islam. Nah, untuk bab ke-6 ada pengertian metode pemahaman ajaran Islam. Metode adalah suatu ilmu yang memberi pengajaran tentang sistem dan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai suatu penyelidikan keilmuan. Yang kedua ada kegunaan metode pemahaman ajaran Islam. Yang ketiga ada metode memahami Islam. Terdapat dua metode. Yang pertama metode komparasi, yang kedua metode sintesis. Terus ada metode studi Islam keislaman. Terus ada metode studi ilmu keislaman diharapkan dapat melahirkan suatu komunitas yang mampu melakukan perbaikan intern dan ekstern. Yang kelima ada metode pemahaman ajaran Islam di Indonesia. Dalam keberadaan umat Islam Indonesia, ajaran-ajaran sedikit banyak telah kehilangan nilai kearabannya. Dengan demikian menjadikan wilayah Islam Indonesia berada dengan wilayah Islam di dunia manapun. Selanjutnya yaitu bab 7. Pengertian pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Yang kedua ada pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud di sini adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang atau perspektif. Yang ketiga ada beberapa pendekatan interdisipliner. Yang pertama yaitu pendekatan filsafat, pendekatan sosiologi, dan pendekatan sejarah. Bab 8 yaitu pendekatan teologis. Pendekatan teologis dalam memahami agama secara harafiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan. Yang kedua ada pendekatan normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan fenomenologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, pendekatan psikologis, dan pendekatan interdisipliner. Yang bab ke-9 ada metodologi pemikiran modern. Pemikiran modern dapat diartikan arah pemikiran yang maju menuju kepada pembaruan. Yang kedua ada metodologi pendidikan Islam. Yang ketiga ada metodologi tekstual dan kontekstual. Dan yang terakhir ada metodologi muqaronah mazhab. Muqaronah mazhab yaitu bidang yang mengkaji dan membahas tentang hukum yang terdapat dalam berbagai mazhab dengan membandingkan satu sama lain agar dapat melihat tingkah yang dimiliki oleh masing-masing mazhab tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman